Dongan BK. Coba kalian bayangkan ini. Mie Gomak masih nyebul, terus di layar proyektor besar, Lionel Messi atau Kylian Mbappe lagi adu lari. Terus tiba-tiba, gol! Satu kedai kopi langsung teriak, "Bah, ini baru main bola." Siapa di sini yang rindu suasana nobar Piala Dunia kayak gitu, ha? Selamat datang kembali di kanal kesayangan kita, bareng aku, Bang BK. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang bikin jantung berdebar-debar dan darah bergejolak. Piala Dunia 2026. Tapi kita nggak cuma bahas taktik lapangannya saja. Kita bakal kulik sejarah awalnya, cerita kawan-kawan kita di Sumatera waktu nobar kemarin, efek dompet, maksudnya efek ekonomi lokal, sampai mimpi besar kita. Gimana kalau timnas Indonesia masuk Piala Dunia dan orang-orang luar negeri pada liburan ke Danau Toba? Penasaran kan? Ambil kopi kalian, duduk yang rapi, kita bedah satu persatu. Sebelum kita masuk ke kehebohan di kampung kita mundur dulu sebentar ke belakang. Biar makin berilmu kita, ya kan? Jules Rimet. Dulu itu peserta cuma 13 negara, kawan. Nggak kayak sekarang. Dulu orang naik kapal laut berminggu-minggu cuma buat bertanding bola. Belum ada pesawat jet, belum ada siaran langsung HD, apalagi TikTok buat live streaming. Tapi semangatnya dari dulu sampai sekarang sama. Sepak bola itu bahasa universal, bahasanya orang sedunia. Nah, fast forward ke Piala Dunia 2026, bentukannya makin dahsyat lagi. Ini bakal jadi turnamen terbesar sepanjang sejarah, karena buat pertama kalinya diikuti oleh 48 negara dan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bayangkan, 48 negara, pertandingannya makin banyak. Tensinya makin panas dan jadwal begadang kita makin panjang. Tapi ngomong-ngomong soal Piala Dunia, kalian ingat nggak gimana riuhnya Piala Dunia kemarin? Khususnya kita yang di Sumatera atau orang-orang Batak. Bah, kalau soal nonton bola, luar biasa antusiasnya. Coba kalian keliling ke Lapo-Lapo, kedai kopi di Medan, Pematang Siantar, Balige, Tarutung, sampai ke Jakarta. Kalau udah musim Piala Dunia, wah, itu jam dinding kayak nggak berlaku lagi. Mau tanding jam 10 malam, jam 2 subuh, tetap rame. Orang Batak kalau nonton bola itu beda, kawan. Bukan cuma sekedar nonton, tapi pakai jiwa dan perasaan. Ada pelatih benteng dari kedai kopi yang lebih pintar dari Carlo Ancelotti. Ada yang tiap kali pemain salah passing langsung teriak, "Aima oe, kemana kau umpan itu? Kaki atau kayu itu?" Hahaha. Keluarga berkumpul, kawan lama ketemu lagi, yang tadinya nggak saling sapa gara-gara beda pendapat, bisa rangkulan cuma gara-gara nebak adu penalti. Nah, di sini Bang BK mau lempar pertanyaan dulu nih buat kalian semua yang lagi nonton video ini. Coba tulis di kolom komentar. Waktu Piala Dunia kemarin, siapa timnas jagoan kalian? Dan apa momen paling seru yang pernah kalian alamin waktu nobar kemarin? Tapi tahu nggak kalian, di balik teriakan dan emosi jiwa kita waktu nonton bola, ada hal luar biasa yang terjadi di balik layar. Apa itu? Efek domino ekonomi lokal. Piala Dunia itu bukan cuma pesta buat pemain bola bergaji miliaran, tapi pesta buat masyarakat kecil kayak kita. Coba bayangkan, kedai kopi dan kafe yang biasanya jam 10 malam udah tutup, pas Piala Dunia bisa buka sampai jam 4 subuh. Omset naik berkali-kali lipat. Kopi, teh manis, mie instan, gorengan, laku keras. Pedagang makanan kaki lima, abang penjual sate, martabak, atau mie tek-tek yang jualan di sekitar lokasi nobar, panen rezeki. Penyedia jasa dan UMKM, dari yang jualan jersey KW Super, bendera, cetak spanduk, sampai sewaan proyektor, semuanya ketiban rezeki nomplok. Inilah cantiknya sepak bola. Ketika bola bergulir di lapangan, roda ekonomi masyarakat bawah ikut berputar sengit. Orang gembira, perut kenyang, dompet pedagang pun terisi. Itu baru namanya kemenangan sejati. Nah, sekarang kita masuk ke mimpi besar kita. Coba kalian bayangkan, kalau Garuda di dadaku melangkah ke panggung dunia. Wih, bukan cuma kebanggaan nasional yang membumbung tinggi, tapi dampaknya buat Indonesia bakal luar biasa dahsyat.
Bayangkan efeknya ke pariwisata kita, khususnya di kampung halaman kita tercinta, Sumatera dan kawasan Danau Toba. Kalau timnas Indonesia main di Piala Dunia, mata dunia bakal tertuju ke Indonesia. Nama Indonesia makin menggema di jagat internasional. Wisatawan mancanegara bakal makin penasaran, kayak mana sih indahnya negara asal timnas Indonesia ini? Danau Toba sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas bakal jadi primadona. Turis-turis dari Eropa, Amerika, Latin, Asia bakal datang. Mereka menyusuri keindahan Danau Toba, menikmati pemandangan Pulau Samosir, belajar budaya Batak, nyobain kopi lintong atau mandeling, dan merasakan kehangatan masyarakat kita. Hotel-hotel di sekitar Danau Toba penuh, pemandu wisata lokal panen orderan, pengrajin kain ulos kebanjiran pembeli, dan ekonomi Sumatera Utara bakal meroket tinggi. Sepak bola bisa jadi pintu gerbang kemajuan pariwisata kita. Dongan BK. Mimpi itu nggak salah. Sepak bola mengajarkan kita untuk berani bermimpi dan berjuang sampai peluit panjang dibunyikan. Mari kita terus dukung perkembangan sepak bola tanah air, dukung anak-anak muda kita, dan jaga keindahan alam kita kaya Danau Toba. Supaya kapanpun dunia datang berkunjung, kita udah siap menyambut mereka dengan senyuman dan kebanggaan. Maju terus sepak bola Indonesia, maju terus ekonomi lokal kita. Sekian kali ini, jangan lupa like kalau kalian suka video ini, komen jagoan Piala Dunia kalian di bawah, subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan konten seru dari Bang BK. Bang BK pamit dulu, Horas!